sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Alwizal Maulidi dan rekan kerja saya. Halo Arin, apa kabar hari ini? Hai, semoga kalian tidak bosan dengan kita berdua ya. Pastinya. Nah, pada hari ketiga ini, kita akan melanjutkan pameran virtual yang dilaksanakan oleh Oprek dan aku, mahasiswa pendidikan seni tari dan musik angkatan 2018, di mana pada hari ini merupakan pameran aksesoris tari. Dan pameran ini sekaligus adalah penutupan pameran virtual offering T1. Nah, pastinya bakal banyak karya nih mulai di hari pertama yaitu pameran busana, di mana busananya sangat keren-keren ya. Dan hari kedua pameran properti. Nah, hari ini akan ditampilkan pameran aksesoris tari dan pastinya tidak akan kalah menarik guys dari hari-hari sebelumnya. Oke, tanpa menunggu lama kita langsung saja. Kita panggil dari kelompok 1, kelompok pembuka dengan anggota Ahmad Afandi, Ade Dea, dan Ade Listiana. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi dari Prodi PSDM Angkatan 2018 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pameran aksesoris tari saya, yaitu endong. Endong adalah sebuah wadah yang digunakan sebagai membawa anak panah. Biasanya aksesoris ini digunakan pada tokoh-tokoh pewayangan seperti kesatria, contohnya Arjuna dan Indrajit, dan masih banyak dari beberapa tokoh yang menggunakan aksesoris endong seperti ini. Untuk ini saya membuat 3 genre dari endong tersebut, yaitu yang pertama klasik, kedua kreasi, dan 3 modern. Untuk yang pertama, yang tradisi, yang klasik, sangat sederhana. Bentuk pakemnya seperti ini dengan dikasih ukiran-ukiran untuk membentuk ornamen. Untuk bahan dasar dari pembuatan ini saya menggunakan busa hati, dan untuk pewarnaannya saya memakai cat aga. Untuk selanjutnya endong kreasi, ada penambahan aksen-aksen seperti sayap, dan masih tetap sama bahan dasar yang digunakan yaitu busa hati, dan untuk catnya memakai cat aga warna silver dan emas. Untuk yang terakhir adalah endong modern. Ini bentuk yang saya sudah revisi. Untuk yang kemarin itu kurang sesuai. Berikut untuk endong modern, saya memakai cat aga dan cat akrilik untuk sisi pewarnaan, dan tetap sama, masih dikasih ornamen-ornamen seperti ukiran, dan ukiran ini dibentuk menggunakan solder. Untuk bahan dasar masih tetap sama, membuat dari busa hati. Sekian presentasi dari aksesoris tari saya. Jangan lupa tetap lestarikan budaya kita, budaya Indonesia. Saya Ahmad Afandi, berkarya dari rumah untuk pameran virtual offering T1 Universitas Negeri Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Dea dari offering T1 Pendidikan Seni Tari dan Musik Universitas Negeri Malang. Pada pameran virtual properti ini saya mengangkat properti tari cakalele. Tari cakalele merupakan tarian khas dari Maluku. Saya mengangkat tari cakalele karena menurut saya tari cakalele memiliki ciri khas yang sangat unik.
Tari Cakalele merupakan tarian perang yang digunakan untuk menyambut tamu maupun perayaan adat. Dalam tari Cakalele ini saya mengambil properti yaitu tameng yang bernama tameng Serawaku. Jangan lupa tetap lestarikan budaya kita, budaya Indonesia. Saya Adedea Maulidina, berkarya dari rumah untuk pameran virtual offering T1 Universitas Negeri Malang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada proses pembuatan, alat yang digunakan adalah gunting, cutter, dan lem tembak. Sedangkan bahan yang digunakan adalah spons hati dan harnal. Teknik yang digunakan adalah teknik cutting atau pemotongan dan teknik tempel. Berikut merupakan penempelan manik-manik pada caping kalo dan juga penempelan manik-manik pada cunduk jepu. Berikut merupakan detail dari caping kalo tradisi. Caping kalo merupakan kerajinan tangan khas dari Kota Kudus. Di sini untuk pinggir caping yang berwarna coklat itu sebenarnya pada aslinya itu merupakan icuk. Sedangkan di sini saya menggunakan benang berwarna coklat untuk menggantikan icuk tersebut. Proses pembuatan pada caping ini menggunakan proses anyam dan proses jahit. Berikutnya adalah cunduk jepu. Di sini saya menggunakan koin dan sedangkan untuk harnalnya saya menggunakan tusuk sate yang saya lapisi dengan kertas emas. Berikut merupakan detail dari cunduk jepu kreasi dan caping kalo kreasi. Di sini saya menggunakan dua warna dominan, yakni warna biru dan warna emas. Berikut merupakan detail dari caping kalo modern, yakni saya menggunakan tambahan bulu-bulu pada capingnya dan menggunakan glitter berwarna biru, emas, dan silver dicampurkan. Berikut merupakan detail dari cunduk jepu modern, masih menggunakan bulu-bulu seperti hiasan pada caping kalo, dan di sini saya menggunakan warna silver, merah, dan biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delistiana, NIM 1802526111016. Di sini saya akan mempresentasikan pameran virtual offering T1 Universitas Negeri Malang. Jangan lupa tetap lestarikan budaya kita, budaya Indonesia. Saya Delistiana, berkarya dari rumah untuk pameran virtual offering T1 Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang aksesoris tari golean ayun. Yang pertama, saya memproduksi gelangnya dulu. Jadi gelangnya ini saya buat dari busa hati. Yang kedua, saya memproduksi juga kalungnya. Ini kalung polanya sama seperti yang ada di aslinya. Saya menggunakan pasmen untuk dasarannya dan renda-renda seperti ini, dan pola atau motif yang ada di sini itu sama, saya samakan
seperti klasiknya, hanya saja bahannya berbeda dari busa hati. Yang ketiga, saya juga membuat sabuknya. Sabuknya ini sama, motifnya juga sama, hanya saja bahannya saya dari busa hati dan pasmen emas. Yang kedua, kreasi. Kreasi saya mengkreasikan sabuknya juga dari kain bludru dan manik-maniknya seperti ini. Lalu saya kasih renda juga di bawahnya. Yang kedua, kreasi kalungnya. Kalungnya saya kreasikan dengan pola yang berbeda dan bahannya masih dengan busa hati saja. Dan ini ada renda-renda yang berwarna hijau seperti ini. Yang ketiga, ini gelangnya saya kreasikan seperti ini dengan manik-manik yang berbeda. Yang modernnya saya menggunakan plasmen bludru hitam dan busa hati dan renda-renda juga. Jadi berbagai macam dan warna manik-maniknya juga semodern mungkin. Saya menggunakan pink juga agar kelihatan modernnya. Untuk kalungnya saya polanya juga berbeda dan ada renda-rendanya. Dan yang terakhir itu gelangnya. Gelangnya saya buat seperti ini, tidak seperti yang kreasi ataupun yang klasik. Dan bahannya sama dari busa hati dan pasmen. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, benar sekali memang. Tidak kalah kerennya dari hari-hari kemarin. Ternyata aksesorisnya keren-keren sekali. Kita kasih aplaus kepada kelompok 1 dan kita selanjutnya akan melanjutkan kepada kelompok 2 dengan beranggotakan Melanie Febi, Kiranti Ulfa, dan Kiki Septiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melania Febinia Putri dari Offering T1 Pendidikan Seni Tari dan Musik Universitas Negeri Malang. Pada pameran virtual aksesoris hari ini, saya mengangkat aksesoris dari ritual sebelang seperti pada pameran tata busana kemarin. Selain saya mengangkat busana dari sebelang, saya juga mengembangkan aksesoris tari sebelangnya. Aksesoris yang digunakan pada ritual sebelang bernama omprok. Omprok menjadi salah satu perlengkapan utama dalam busana seorang penari sebelang. Dalam pelaksanaan ritual sebelang, omprok selalu dibuat secara fresh jika ada ritual. Omprok akan dibuat setiap hari dalam 7 hari secara berturut-turut. Omprok sebelang yang asli ini terbuat dari pelepah pisang yang disuir-suir hingga dapat menutupi wajah seorang penari. Berikut adalah aksesoris tari sebelang oleh Sari dari Banyuwangi yang dalam bentuk klasik atau sesuai dengan asli dari Banyuwangi. Pada genre klasik ini artinya harus sesuai dengan bentuk aslinya yang digunakan pada saat ritual, yaitu terdiri dari komponen pelepah pisang dan ada bermacam-macam bunga yang terletak di atas omprok. Bahan alternatif yang saya gunakan adalah kain spunbon. Untuk bunganya saya menggunakan bunga palsu. Ini adalah aksesoris tari sebelang yang kreasi. Pada genre kreasi ini, bahan alternatif yang saya gunakan masih sama, yaitu dengan kain spunbon. Bentuk yang saya kembangkan yaitu pada bentuk pelepah pisangnya dengan bahan alternatif kain spunbon. Saya menggunakan teknik potong zigzag sehingga hasil dari bentuk pelepah pisangnya ini berbentuk seperti zigzag. Saya juga menambahkan komponen baru yaitu mahkota yang saya buat dari busa hati warna gold dengan teknik ukiran di tengahnya. Kemudian ada tambahan kaca, permata, dan bunga sebagai hiasannya. Dan ini adalah aksesoris tari sebelang yang modern.
Sedangkan pada genre modern ini, saya mengembangkan total pada bentuk mahkota. Sehingga untuk perubahan modern ini saya fokuskan kepada mahkotanya. Dengan corak full pernak-pernik yang terdiri dari lempengan, permata, kaca, dan bunga-bunga kecil warna gold, serta ada pernak-pernik lainnya yang menunjang dari desain dan corak untuk mahkotanya. Untuk warna bunga yang saya gunakan yaitu ada kuning, merah, dan merah hati. Terdapat macam-macam bentuk mahkota yang saya buat dari busa hati yang kemudian saya susun menjadi satu sehingga terlihat menjadi lebih bervolume. Kemudian saya juga menambahkan lampu dengan warna hijau yang saya letakkan di tengah-tengah atas omprok, di tengah-tengah bunga. Jangan lupa tetap lestarikan budaya kita, budaya Indonesia. Saya Melania Febi, berkarya dari rumah untuk pameran Virtual Offering T1 Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giranti Ulfa Putri Rahayu dari Offering T1 PSTM 2018 Universitas Negeri Malang. Di sini saya menciptakan 3 aksesoris, yaitu tradisi, kreasi, dan juga modern yang terinspirasi dari tokoh Kencana Wungu yang berasal dari Mojokerto. Yang pertama di sini ada aksesoris mahkota dari tokoh Kencana Wungu yang saya buat dengan berbahan dasar busa hati yang ditempeli dengan kertas plasmen berwarna emas dan dihiasi dengan renda juga manik-manik yang berwarna ungu. Yang selanjutnya ada aksesoris mahkota dari tokoh Kencana Wungu yang kreasi yang berbahan dasar dari busa hati yang dikreasikan dengan plasmen dan juga kain bludru yang berwarna ungu dan dihiasi dengan renda dan juga manik-manik. Dan yang terakhir ada aksesoris tokoh Kencana Wungu genre modern yang berbahan dasar busa hati dan dikreasikan dengan lempengan juga manik-manik. Itulah ketiga aksesoris yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa tetap lestarikan budaya kita, budaya Indonesia. Saya Giranti Ulfa Rahayu, berkarya dari rumah untuk pameran virtual Offering T1 Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Septiani, Offering T1 Pendidikan Seni Tari dan Musik Universitas Negeri Malang. Pada pameran virtual kali ini, saya mengambil aksesoris kepala dari Tari Pakarena. Tari Pakarena sendiri menceritakan seseorang yang turun dari langit ke muka bumi. Seseorang ini memberikan pelajaran kepada manusia bagaimana cara bertahan hidup di muka bumi dengan cara bercocok tanam dan juga mencari makan di dalam hutan. Mengapa saya mengambil aksesoris kepala dari Tari Pakarena? Tari Pakarena sendiri merupakan ikon di daerah Sulawesi Selatan, yang mana Tari Pakarena ini identik dengan properti kipas. Ciri khas yang ada dalam Tari Pakarena memiliki unsur sederhana namun sangatlah unik. Oleh sebab itu, saya mengambil aksesoris kepala
kepala dari tari pakarena. Ini merupakan proses produksi aksesoris klasik yang mana terdiri dari beberapa alat dan bahan, yakni kertas karton, kertas kado glitter warna gold, permata hijau kecil, lem bakar, gunting, pensil, dan juga tali warna gold yang dililitkan di bando warna polos hitam ini. Cara pemasangan aksesoris yakni dililitkan di atas bando seperti pada video. Kemudian pada aksesoris genre kreasi ini menggunakan beberapa alat dan juga bahan seperti busa hati, kawat, tali warna gold yang dililitkan dalam kawat, kemudian berbagai bentuk lempengan, berbagai bentuk dan warna permata, lem bakar untuk menempelkan lempengan ke busa hati dan juga kawat. Untuk cara pemasangannya seperti pada video tersebut. Kemudian untuk aksesoris genre modern ini adalah rekonstruksi yang mana ada beberapa yang sudah lepas, jadi kita lem kembali untuk menempelkannya menggunakan lem bakar. Ini terdiri dari beberapa alat dan juga bahan, terutamanya adalah busa hati, berbagai warna dan bentuk permata, dan juga ada beberapa lempengan yang tertempel di busa hati tersebut. Kemudian untuk bagian tepi itu adalah parel mutiara berwarna gold. Untuk pemasangannya seperti video tersebut.
Jangan lupa tetap lestarikan budaya kita, budaya Indonesia. Saya, Kiki Septiani, berkarya dari rumah untuk pameran virtual Offering T1 Universitas Negeri Malang. Terima kasih kami sampaikan. Wow, sampai ke sini nih guys, karyanya itu menarik sekali guys. Jadi gak kalah nih dari kelompok-kelompok sebelumnya nih. Emang mahasiswa PSTM ini sangat luar biasa sekali. Oke, kita lanjut guys, geser ke kelompok 3 dengan anggota Ahmad Yusuf, Aisyah Syaukina Ramadhani, dan Ali Rizal Maulidi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf dari Offering T1 Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Pada pameran virtual kali ini saya mengangkat aksesoris klasik, kreasi, dan modern dari tarian Mandau yang merupakan salah satu tarian dari suku Dayak yang berasal dari daerah Kalimantan. Tari Mandau dipentaskan dalam upacara adat dan penyambutan tamu agung. Tarian ini menggambarkan semangat juang prajurit suku Dayak dalam upaya membela tanah air, harkat, dan martabat mereka. Dalam pergelaran pertunjukan tari Mandau, biasanya lebih mempertontonkan sebuah atraksi dan seni tari yang indah dalam memainkan senjata tradisional mereka, yakni Mandau. Maka dari itu, tidak heran apabila dalam pertunjukan tari Mandau terdapat pula adegan yang berbahaya. Misalnya menggigit atau mengayunkan mandau yang tajam. Mungkin bagi para penarinya, hal ini dianggap tidak berbahaya. Karena sebelum pertunjukan tari mandau ini dipentaskan, para penari biasanya melakukan ritual khusus dengan tujuan agar pertunjukan tari yang mereka bawakan di atas panggung bisa berjalan dengan lancar dan aman. Para penari tersebut juga tentunya sudah terlatih secara profesional dalam melakukan aksinya dengan memainkan senjata mandau tersebut, atau sudah berlatih terlebih dahulu jauh-jauh hari. Gerakan dalam tari mandau ini memang kebanyakan adalah gerakan saling serang yang cenderung akrobatik dengan gerakan yang luwes, akan tetapi tetap bertenaga. Untuk aksesoris yang saya buat kali ini terdiri atas 3 jenis, yakni yang pertama aksesoris klasik, yang kedua aksesoris kreasi, dan yang ketiga aksesoris modern. Aksesoris tersebut berupa gelang lengan dan kalung dayak. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan dalam pembuatan aksesoris kali ini, yakni yang pertama, dalam pembuatan gelang lengan klasik menggunakan bahan dasar busa hati dengan ditutupi kain berwarna merah dengan menggunakan hiasan berupa manik-manik berwarna hitam untuk membentuk motif pola dengan cara dijahit. Selanjutnya, untuk pembuatan kalung klasik menggunakan bahan kayu yang dibentuk menyerupai taring babi yang kemudian dicat dengan warna putih serta diberikan penambahan beberapa hiasan. Selanjutnya, aksesoris gelang lengan kreasi menggunakan bahan dari busa hati yang dicat dengan cat akrilik berwarna hitam dan kemudian dihiasi menggunakan manik-manik sesuai dengan pola serta dihiasi juga dengan busa hati yang dibentuk menyerupai taring babi dengan gantungan menggunakan beberapa biji genitri. Selanjutnya,
aksesoris kalung kreasi. Menggunakan bahan dari kayu yang dibentuk menyerupai taring babi dengan ukuran cukup besar. Dengan diberikan cat berwarna putih serta dipanggang di atas api dengan tujuan menampilkan tekstur seperti taring dengan diberikan tali kalung menggunakan biji genitri yang disusun sepanjang tali tersebut. Selanjutnya, gelang lengan modern, yakni menggunakan bahan dari busa hati yang dicat dengan warna hitam dengan hiasan manik-manik yang disusun sesuai dengan pola yang telah dibuat dengan model simple tetapi teratur. Selanjutnya, aksesoris kalung modern yang terbuat dari bahan resin yang dicetak dan dibentuk menyerupai kristal untuk menciptakan kesan elegan. Aksesoris yang terakhir berupa hiasan kepala yang berbentuk kepala burung. Untuk burung yang digunakan ialah burung enggang atau rangkong, karena burung ini merupakan burung keramat bagi suku Dayak. Seluruh bagian tubuh burung enggang digunakan sebagai simbol kebesaran dan kemuliaan suku Dayak. Burung ini juga melambangkan perdamaian dan persatuan. Bahan yang digunakan yakni menggunakan styrofoam yang dibentuk menyerupai topi sesuai dengan kepala. Jangan lupa tetap lestarikan budaya kita, budaya Indonesia. Saya Ahmad Yusuf, berkarya dari rumah untuk pameran virtual Offering T1 Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Syafira Ramadina, Offering T1 Pendidikan Seni Tari dan Musik Universitas Negeri Malang. Pada pameran virtual aksesoris tari ini, saya mengangkat aksesoris tari cendrawasih. Seorang penari cendrawasih tentunya akan menggunakan tata rias dan tata busana. Kali ini saya akan mengambil aksesoris tari cendrawasih yaitu badong dan mahkota. Alasan mengapa saya mengambil aksesoris tari cendrawasih adalah karena yang pertama, pada aksesoris tari badong terdapat ornamen-ornamen yang merupakan ciri khas dari Bali. Kemudian pada aksesoris mahkota, yaitu merupakan aksesoris yang sangat mencolok pada seluruh kostum dari tari cendrawasih yang menunjukkan sebuah ciri khas dari tari cendrawasih. Alat dan bahan yang saya gunakan pada aksesoris klasik adalah yang pertama, busa hati, kertas mengkilap warna emas dan merah, manik-manik, dan benang. Pada aksesoris tari kreasi, saya menggunakan warna emas dan perak. Teknik yang saya gunakan adalah teknik solder. Pada aksesoris tari modern, saya menggunakan teknik cat dan lem. Di sini saya mengecatnya menggunakan warna emas dan kemudian saya tempeli dengan manik-manik dan hasilnya seperti ini.
Alat dan bahan yang saya gunakan dalam pembuatan aksesoris mahkota, yang pertama, busa hati, cat warna emas, dan manik-manik. Teknik yang saya gunakan adalah teknik jiplak dan solder. Dan hasilnya seperti ini. Jangan lupa tetap melestarikan budaya kita, budaya Indonesia. Saya Esa Syokirana Madina, berkarya dari rumah untuk pameran virtual offering T1 Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Rizal Maulidi dari Offering T1 Pendidikan Seni Tari dan Musik Universitas Negeri Malang. Pada kegiatan pameran virtual aksesoris ini, saya mengangkat tari Satria Mekasen. Satria Mekasen merupakan tarian tradisional dari Kabupaten Pamekasan, di mana tarian ini menceritakan tentang gagah beraninya para pemuda, para kesatria Pamekasan yang melawan para penjajah Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa saya memilih Satria Mekasen? Karena tarian Satria Pamekasan memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri, sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Oleh sebab itu, saya menggunakan Satria Mekasen, khususnya aksesoris, dan kemudian saya kembangkan menjadi aksesoris kreasi dan aksesoris modern. Yang pertama, saya mengambil aksesoris tradisional kepala atau mahkota. Jadi pola yang saya gunakan menyesuaikan pola yang sudah ada dengan warna emas. Kemudian saya juga mengambil aksesoris di telinga atau disebut dengan sumping. Jadi polanya juga mengikuti pola yang sudah ditentukan. Bahan-bahan yang saya gunakan yaitu busa hati berwarna putih, kemudian kertas plasmen untuk pemberian warna emas yang dihiasi manik-manik berwarna merah, biru, dan hijau. Sedangkan teknik pembuatannya saya menggunakan teknik jahit tangan, kecuali untuk menempelkan kertas plasmen kepada busa hati saya menggunakan lem Fox atau lem Raja Wali. Selanjutnya, aksesoris yang sudah saya kreasikan
Jadi untuk tampak depannya masih sama polanya, hanya saja di bagian samping saya hanya mengubahnya sedikit. Kemudian untuk sumpingnya sama, yaitu ada perubahan pola agak besar dengan kombinasi manik-manik berwarna merah, biru, dan hijau. Nah, untuk mahkota, untuk bagian depan saya tambahkan lempengan yang dihiasi manik-manik berwarna merah dan berwarna biru. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pembuatan aksesoris ini, saya menggunakan jahit tangan atau saya jahit secara manual. Selanjutnya aksesoris modern, di mana aksesoris ini merupakan pengembangan dari aksesoris tradisional maupun aksesoris kreasi. Nah, dari bentuk polanya sudah berbeda. Kemudian warna yang saya gunakan menggunakan warna orange dengan dihiasi lempengan-lempengan dan manik-manik. Aksesoris yang kedua yaitu klat bahu modern, di mana klat bahu ini dari rangkaian lempengan ditambahi hiasan rantai berwarna emas. Bahan yang digunakan untuk pembuatan aksesoris modern ini yaitu busa hati yang diberi warna orange, kemudian lempengan yang sudah dirangkai yang dihiasi manik-manik berwarna biru, merah, dan putih. Kemudian untuk klat bahu, bahan yang digunakan adalah lempengan berwarna emas yang sudah dirangkai dan ditambahi rantai berwarna emas. Teknik yang digunakan adalah teknik tempel menggunakan lem tembak dan jahit tangan. Dan ini merupakan hasil akhir aksesoris tradisional, kreasi, dan modern. Jangan lupa tetap lestarikan budaya kita, budaya Indonesia. Saya, Ali Rizal Maulidi, tetap berkarya dari rumah untuk pameran virtual Offering T1 Universitas Negeri Malang. Keren-keren sekali aksesoris dari beragam budaya ini. Mereka itu sangat kreativitas. Bukan lagi Offering T1 PSTM 18. Kita beri applause lagi ya teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan kelompok 4 yang beranggotakan Karisma Melati, Iva Fitri, dan Getar Pramustia Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Melati Sukma, Offering T1 Pendidikan Seni Tari dan Musik Angkatan 2018 Universitas Negeri Malang. Pada pameran ini saya mengambil tema aksesoris tari serimpi yaitu jamang. Jamang biasa juga disebut sebagai siger, yaitu sejenis perhiasan yang dikenakan di kepala, yang cara penggunaannya yaitu melingkar di kepala seperti tali kepala. Untuk proses pembuatan kira-kira seperti itu. Tiap genre itu berbeda proses pembuatannya dan bahan bakunya atau bahan dasarnya tiap genre yaitu klasik, kreasi, dan modern. Itu saya masih menggunakan busa hati. Dan tentunya ada bahan-bahan yang berbeda atau mungkin ada sedikit tambahan tiap genre. Untuk lamanya, kalau paling cepat 1 hari sudah selesai. Dan ini adalah ketiga genre aksesoris buatan saya, yaitu yang klasik, modern, lalu yang kreasi. Dan untuk yang klasik, saya menggunakan bahan dasar busa hati, lalu kertas plasmen yang berwarna emas, dan menggunakan manik-manik dan permata. Saya menggunakan permata yang kecil karena klasik itu cenderung bentuknya sederhana dan tidak terlalu rumit. Lalu untuk yang kreasi, di sini bentuknya berbeda dengan yang klasik. Bisa dilihat dengan
ukirannya yang agak rumit, lalu saya menggunakan permata, manik-manik, dan masih menggunakan busa hati dan kertas plasmen. Lalu untuk yang modern itu saya menggunakan busa hati dan lempengan-lempengan. Jadi bedanya dengan tinjer yang lain, saya menggunakan lempengan dan permata. Permata saya menggunakan permata yang ukuran besar dan permata yang ukuran kecil. Jangan lupa tetap lestarikan budaya kita, budaya Indonesia. Saya Karisa Mati Sukma, berkarya dari rumah untuk pameran virtual Offering T1 Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Fitri Damayanti dengan nomor induk mahasiswa 180252611007. Saya dari Offering T1 PSTM UM angkatan 2018. Kali ini saya akan menjelaskan tentang produksi aksesoris saya. Yang pertama, aksesoris tradisi dari tali hambangan tadi. Yang pertama di sini ada pinggul kaki. Lalu yang kedua ada bunga untuk disanggulnya. Ini pinggulnya saya bikin sendiri menggunakan busa hati, lalu saya lapisi dengan kain satin berwarna emas. Lalu yang kedua ada aksesoris kreasi tari hambangan. Untuk yang bunga tadi saya ganti dengan mahkota. Lalu yang kedua ada penambahan kalung. Kalungnya seperti ini. Lalu untuk pinggulnya saya ganti dengan kain dengan renda 2 atas dan bawah. Lalu untuk gelang juga dari kain seperti ini, penambahan pada gelang. Lalu yang terakhir ada aksesoris modern. Di sini saya menggunakan warna-warna pastel agar terkesan lebih kelihatan modern. Ini untuk yang gelang. Lalu di sini ada pinggulnya. Pinggulnya ini tengahnya menggunakan renda bunga. Lalu untuk mahkota atau bunganya saya menggunakan ini. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa tetap lestarikan budaya kita, budaya Indonesia. Saya Eva Fitri Damayanti, berkarya dari rumah untuk pameran virtual Offering T1 Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Pramusti Agusti, mahasiswa Prodi Pendidikan Seni Tari dan Musik angkatan 2018 Universitas Negeri Malang. Saya merupakan anggota dari Offering T1 dan pada pameran virtual Offering T1 ini saya mengangkat aksesoris dari tari sekar jagad. Tari sekar jagad merupakan salah satu tari tradisional yang berasal dari Bali. Tari ini biasanya ditarikan oleh para remaja putri berkisar antara 4 sampai 7 orang per kelompok. Tari sekar jagad ini biasanya digunakan sebagai tari pembukaan atau tari penyambutan tamu. Alasan saya mengapa memilih tari sekar jagad ini karena menurut saya Bali sangat menarik. Bali memiliki warna-warna ciri khas yang biasanya dipakai, yaitu warna merah, biru, serta kuning. Dari bentuknya juga, motif, dan lain-lain, Bali memiliki ciri yang sangat menarik. Di sini saya membuat 3 aksesoris dari tari sekar jagad. Yang pertama, aksesoris klasik, kedua kreasi, dan yang ketiga modern yang saya pakai sekarang. Yang pertama yaitu yang klasik. Aksesoris tari sekar jagad ini memiliki ciri khas
Aksesorisnya besar di bagian kepala dan cenderung berwarna emas. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat aksesoris tari klasik ini, tari sekar jagat klasik ini, yang pertama adalah busa hati berwarna kuning, yang kedua kertas plasmen, kertas emas, pilok warna emas, serta permata warna merah dan juga biru. Cara pembuatannya juga cukup mudah. Yang pertama tinggal menggunting polanya sesuai dengan pola aksesoris tari sekar jagat. Kemudian dijadikan satu, dilapisi dengan kertas plasmen, membuat bunga-bunga serta tusuk bambu menggunakan kertas emas dan juga kawat. Lalu menempelkannya semuanya satu persatu, dan yang terakhir dipilok agar warnanya tambah cantik dan juga ditambah permata warna biru dan merah agar terlihat lebih hidup. Untuk aksesoris yang kedua, aksesoris kreasi, di sini saya mengkreasikan dari segi bunganya. Kalau bisa dilihat, bunganya tari klasik warnanya cenderung emas. Jika yang kreasi, saya memadukan warna merah serta warna kuning dan menambahkan permata berwarna biru. Bahan-bahannya juga hampir sama dengan pembuatan tari sekar jagat yang klasik, yaitu busa hati berwarna kuning, kertas plasmen, kemudian permata berwarna biru, bunga warna merah dan kuning, serta tali berwarna merah. Talinya opsional karena ini hanya digunakan sebagai pengikat antara aksesoris dengan kepala kita. Cara pembuatannya juga cukup mudah. Yang pertama, tentunya kalian menggunting sesuai pola yang diinginkan karena ini kreasi, jadi kalian bisa menambah besar atau menambah kecil. Yang jelas bentuknya jangan sampai terlalu menyimpang pada aksesoris yang klasik. Setelah itu, baru kita lapisi dengan kertas plasmen. Menggunting kertas plasmen sesuai dengan pola-pola untuk menggantikan tusuk bambu. Memasang bunga-bunga sintetis di bagian atasnya, kemudian menambahkan permata-permata berwarna biru dan juga merah. Yang terakhir, kalian tinggal menjahit ikat kepalanya ke aksesorisnya. Dan yang ketiga, ini menurut saya sangat favorit, yaitu aksesoris tari sekar jagat yang modern. Nah, di sini saya memodifikasi tari sekar jagat yang modern ini menjadi berwarna biru dan juga silver. Untuk bentuknya, saya masih mempertahankan bentuk tari sekar jagat yang klasik. Saya hanya memodifikasi pada warna dan juga penggunaan bahannya saja yang lebih modern. Serta saya menambahi lampu untuk menambah kesan modern pada aksesorisnya. Untuk bahan-bahannya hanya membutuhkan busa hati, kemudian plasmen berwarna biru, mutiara berwarna putih, lampu LED, bunga berwarna biru, kemudian renda berwarna putih, serta tali. Cara pembuatannya juga cukup mudah, yaitu menggunting atau membuat polanya sesuai dengan yang diinginkan. Kalau saya tetap mempertahankan bentuk seperti tari klasik, hanya menyusutkan ukurannya saja, kemudian dilapisi dengan kertas plasmen berwarna biru, kemudian diberikan renda berwarna putih, ditambah lampu LED berwarna putih sejumlah 3 buah, kemudian ditambahi bunga, serta mutiara-mutiara dan aksesoris lainnya. Terima kasih, itu tadi presentasi dari saya. Tetap lestarikan budaya kita, budaya Indonesia. Saya Getar Pramusti Agusti, berkarya dari rumah untuk pameran virtual Offering T1. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada kelompok 4. Nah, kita tinggalkan kelompok 4. Selanjutnya kita pindah ke kelompok 5 dengan anggota Anita Usnul Jannatul Mahwa, Arin Novita, dan Ayunda Ramadhani Nikola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arin Novita dari Offering T1 dengan absen 8 PSDM 18 Universitas Malang. Kali ini saya akan memperlihatkan hasil karya saya yang menciptakan 3 aksesoris, yaitu aksesoris tradisional, kreasi, dan modern yang terinspirasi dari tari Tikurai NTT Nusa Tenggara Timur.
Ini adalah jaman tradisional atau ikat kepala dari tari Likurai NTT. Ikat kepala ini atau jamang ini merupakan ungkapan rasa syukur dan kegembiraan masyarakat akan kemenangan yang mereka dapatkan, juga kembalinya pahlawan dengan selamat. Nah, kalau yang ini merupakan ikat kepala yang telah dikreasikan dan dikembangkan, ditambahin dengan aksen menak-menik namun tidak mengubah bentuk aslinya dari ikat kepala tradisional. Dan warnanya tetap menggunakan warna merah yang melambangkan keberanian. Selanjutnya, ini merupakan ikat kepala atau jamang modern yang lebih menarik lagi karena ditambahin dengan aksen menak-menik yang lebih meriah. Pada ikat kepala ini tidak mengubah bentuk aslinya dan warna aslinya, namun hanya ditambahin pernak-pernik dan dipercantik lebih lagi. Jangan lupa tetap lestarikan budaya kita, budaya Indonesia. Saya, Arin Novita, berkarya dari rumah untuk pameran virtual Offering T1 Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Uthulul Janatul Ma'wah dari Offering T1 Pendidikan Seni Tari dan Musik Angkatan 2018 Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan memperlihatkan hasil produksi aksesoris saya yang terdiri dari aksesoris tradisi, kreasi, dan modern. Saya terinspirasi dari mahkota Kendedes. Kendedes adalah tokoh yang berasal dari Singosari, Kabupaten Malang. Yang pertama yaitu mahkota tradisi. Di sini saya menggunakan bahan dasar busa hati yang dilapisi dengan kertas plasmen berwarna emas. Lalu untuk depannya saya menggunakan manik-manik dan renda di bagian atas. Seperti ini. Yang kedua yaitu mahkota kreasi. Di sini saya masih menggunakan bahan dasar busa hati yang dilapisi dengan kertas plasmen emas. Bentuk saya tidak menghilangkan dari tradisi. Hanya saja untuk pinggiran mahkota saya menggunakan renda berwarna emas. Tidak lupa adanya manik-manik berwarna emas. Untuk depan ujung mahkota saya menggunakan renda berwarna hijau dan emas. Untuk tengah-tengah depan saya menggunakan permata berwarna hijau dan permata berwarna merah. Yang ketiga yaitu mahkota modern. Saya masih menggunakan bahan dasar busa hati yang dilapisi dengan kertas plasmen emas. Di sini bagian depan bawah saya tambahkan renda berwarna emas. Bahan yang saya lebih tekankan di sini yaitu lempengan. Lempengannya sendiri tidak lupa saya tambahkan manik-manik berwarna emas dan permata berwarna hijau agar warna lebih mencolok. Tambahan pertama aksesoris saya gunakan kelat bahu yaitu yang berbahan dasar busa hati yang dilapisi dengan kertas plasmen emas. Jadi seperti ini bentuk kelat bahunya. Lalu aksesoris anting-anting untuk mempercantik telinga seorang putri yang berbahan dasar dari lempengan seperti ini. Lalu tidak lupa aksesoris kalung. Di sini saya lebih menekankan kalung menggunakan lempengan berwarna emas. Untuk tengah-tengah kalung saya menggunakan permata berwarna merah dan permata berwarna putih agar warna lebih mencolok dan cantik, mempercantik sebuah penampilan. Saya juga membuat aksesoris gelang yang berbahan dasar renda berwarna emas untuk mempercantik sebuah pergelangan tangan seorang putri. Jadi seperti ini. Jangan lupa tetap lestarikan budaya kita, budaya Indonesia. Saya Anita Uthulul Janatul Ma'wah, berkarya dari rumah
untuk pameran virtual Offering T1 Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Darabani Nikola dari Offering T1 Pendidikan Seni Tari dan Musik Angkatan 2018 Universitas Negeri Malang. Pada pameran virtual aksesoris tari, kali ini saya mengangkat aksesoris tari dari tari tanggai, yang dimana tari tanggai adalah tarian tradisional dari Sumatera Selatan untuk penyambutan tamu pada acara adat Palembang. Nah, di sini aksesoris yang saya buat untuk pameran ini adalah ada gandik. Ini adalah aksesoris gandik yang dimana diikat di kepala. Ini merupakan replika tradisional dari aksesoris gandik, dan juga ini adalah aksesoris kalung, di mana aksesoris kalung ini biasa digunakan di tari tanggai. Ini adalah replika dari tradisionalnya. Dan sebelah sini adalah kreasinya, di mana gandiknya ini saya kreasikan lebih menarik lagi, lebih detail lagi, dengan menggunakan bahan-bahan yang saya ada. Dan ini adalah gelang lengan burung yang mana diletakkan di lengan kanan dan kiri satu pasang. Dan untuk yang modernnya ini merupakan gandik kembali dan juga kalung. Dan inilah aksesoris dari tari tangga yang saya buat. Ini adalah tampilan lebih detail aksesoris yang saya buat, yaitu ini ada gandik. Gandik merupakan kancing bludru yang dijahit. Ini saya menggunakan manik-manik atau tayet. Ada yang berwarna, ada yang bulat dan juga daun. Dan untuk kainnya sendiri saya memakai kain flanel. Ya, saya memakai dari kain flanel. Untuk kalungnya sendiri saya memakai gabus hati. Yang ini adalah ukirannya, saya ukir menggunakan paku dan juga paku yang dipanasi dengan api. Kurang lebihnya ukirannya seperti ini. Saya tidak terlalu bisa untuk seperti aslinya. Ini replika atau dari yang tradisionalnya saja. Untuk yang kreasi ini masih sama, ini adalah gandik, dimana saya meramaikannya kembali. Di tengah-tengahnya saya menggunakan permata dan juga pernak-pernik, tapi masih dengan menggunakan kain berwarna merah dan ornamen yang berwarna kuning keemasan. Untuk yang kedua, aksesoris kreasinya yaitu gelang lengan burung, dimana ini menggunakan gabus hati dan manik-maniknya ini dijahit. Ini saya membuatnya satu pasang untuk kanan dan kiri. Dan ini adalah yang modern, dimana sama ini adalah gandik. Di sini saya menggunakan warna putih dengan banyak tayet berwarna-warni di tengahnya, dan juga ada permata serta mutiara berwarna putih juga. Dan untuk rumbai-rumbai daunnya saya ganti dengan rumbai-rumbai seperti
seperti bulat-bulat. Dan ini adalah kalung dengan modern, dimana bentuknya sama seperti yang tradisional, hanya saja pernak-pernik di dalamnya seperti adanya mutiara dan juga sayet, ada permata juga, itu yang saya tambahkan di dalamnya. Baiklah, inilah dia aksesoris tradisional, kreasi dan modern buatan Ayunda Ramdhani Nikola, aksesoris dari Tari Tanggai, Sumatera Selatan. Jangan lupa tetap lestarikan budaya kita, budaya Indonesia. Saya Ayunda Ramdhani Nikola, berkarya dari rumah untuk pameran virtual Offering T1 Universitas Negeri Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sangat keren-keren sumpah. Ini aku nggak tahu harus ngomong apa lagi, karena dari anggota kelompok 1 sampai mau penutupan ini sangat keren-keren dan luar biasa sekali. Dan akhirnya kita akan ini kelompok penutup ya, kelompok 6 yang beranggotakan Feby Dwi Astria, Dinda Amelia, dan Deka Armamevia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Dwi Astria dari Offering T1 Pendidikan Seni Tari dan Musik Angkatan 2018 Universitas Negeri Malang. Pada pameran virtual ini saya akan mengangkat kebudayaan dari Bali, di mana pada kebudayaan Bali ini saya tertarik mengambil karena mempunyai ciri khas dan keunikan tersendiri untuk daya tariknya. Kemudian saya mengambil aksesoris pada kalung tari Margapati. Untuk detailnya saya akan menjelaskan secara satu persatu. Ini merupakan aksesoris klasik dari tari Margapati, di mana bahan yang saya ambil adalah busa hati, kain bludru merah, dan plasmen, lalu ditambah dengan manik-manik. Selanjutnya merupakan aksesoris kreasi dari tari Margapati, di mana bahan yang saya ambil adalah kain bludru merah sebagai dasarnya, renda, lempengan, dan manik-manik. Selanjutnya merupakan aksesoris tari Margapati modern dengan bahan dasar busa hati, kemudian cat berwarna gold gorden, renda, manik-manik, dan lempengan. Sekian presentasi dari saya. Jangan lupa tetap melestarikan budaya kita, budaya Indonesia. Saya Feby Dwi Astria, berkarya dari rumah untuk pameran virtual Offering T1 Universitas Negeri Malang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dinda Amelia Kristiningrum dari Pendidikan Seni Tari dan Musik Offering T1 Universitas Negeri Malang. Dalam pameran virtual ini, saya mengangkat tema Tari Dayak. Di dalam pameran Tata Busana kali ini, alasan saya memilih Tari Dayak adalah ukiran yang terdapat dalam Tata Busana Tari Dayak memiliki ciri khas tersendiri dan juga menjadi daya tarik tersendiri. Apabila dilihat oleh orang lain, maka orang itu akan langsung mengenali bahwa itu merupakan tari Dayak. Membicarakan mengenai kostum tari tidak lengkap dengan adanya aksesoris. Di sini saya mengambil aksesoris yaitu bluko atau pelindung kepala. Pada tradisi klasik, saya menggunakan bahan berupa busa hati. Kemudian saya menggunakan teknik menempel untuk bagian manik-maniknya yang dibentuk sesuai dengan motif khas suku Dayak. Untuk genre kreasi, saya masih menggunakan bahan dasar busa hati. Kemudian untuk manik-maniknya, saya menggunakan teknik menjahit.
hingga terbentuklah sebuah motif khas dari suku Dayak seperti tampak yang ada di video ini. Untuk genre modern masih tetap menggunakan busa hati untuk bahan dasarnya. Kemudian untuk topi pelindungnya saya membuat desain segitiga di atas topi, lalu menambahkan taring macan atau taring harimau dan menambahkan bulu-bulu dari burung enggang seperti yang tampak ada di video ini. Sekian penjelasan saya. Jangan lupa untuk tetap melestarikan budaya kita, budaya Indonesia. Saya Dinda Amelia Kristiningrum untuk pameran virtual offering T1 Universitas Negeri Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Deka Armamivia Putri dengan nomor induk mahasiswa 1802526111019. Saya dari Offering T1 Pendidikan Seni Tari dan Musik Universitas Negeri Malang. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep aksesoris yang saya produksi. Nah, pada pameran kali ini saya memamerkan yaitu ada 3 aksesoris. Yang pertama adalah aksesoris tradisi, yang kedua aksesoris kreasi, dan yang ketiga aksesoris modern. Dan aksesoris yang saya buat itu adalah sanggul bokor mengkurep yang merupakan bagian dari tata busana yang saya pamerkan sebelumnya, yaitu kostum bedoyo. Nah, bedoyo ini menggunakan sanggul sebagai aksesoris kepalanya. Nah, dari situ saya terinspirasi untuk membuat aksesoris yaitu sanggul bokor mengkurep dari pembuatan busana yang saya produksi pada semester sebelumnya. Nah, yang pertama adalah aksesoris kreasi. Nah, yang pertama adalah aksesoris tradisi. Aksesoris tradisi ini adalah dibuat sama dengan aksesoris pada aslinya, yaitu dengan rambut dengan bentuk seperti ini. Yang pertama adalah aksesoris tradisi yang dibuat sama dengan aksesoris aslinya, yaitu pada aksesoris aslinya terdapat 2 bangun tulak di bagian kanan dan kiri berwarna hijau yang dibuat dari benang. Dan yang kedua, aksesoris kreasi saya kreasikan dengan menggunakan manik-manik pada bangun tulaknya dan ada sedikit hiasan pada setiap rambutnya. Oke, yang selanjutnya adalah aksesoris modern. Nah, aksesoris modern ini bisa dikreasikan sesuai dengan keinginan kita. Pada semester lalu, saya membuat aksesoris kreasi yang bentuknya itu berubah dengan aksesoris tradisi dan kreasi. Tetapi karena semester 6 ini terdapat rekonstruksi, maka saya membuat dengan bentuk yang sama. Tapi hasilnya dengan menggunakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Saya menggunakan beberapa aksen-aksen untuk membuat kesan modern pada sanggul tersebut.
Nah, saya akan memperlihatkan detail dari sanggul poker mengkurep yang saya produksi pada produksi aksesoris tradisi semester lalu. Pada bagian tengah ini disebut lungsen. Nah, lungsen ini merupakan sisa dari rambut bagian depan kita yang dibawa ke belakang setelah pemakaian sanggul. Sedangkan yang bagian hijau ini merupakan bangun tula. Nah, pada tari bedoyo, bangun tula ini biasanya ditutup dengan menggunakan melati yang dibuat bentuknya sama dengan bangun tula. Dan yang kedua adalah sanggul kreasi. Nah, di sanggul kreasi ini bentuknya sama dengan sanggul tradisi. Bedanya, saya mengkreasikan dengan merubah bagian bangun tulanya. Di sini saya menggunakan manik-manik mutiara untuk mempercantik bagian bangun tula. Nah, saya menggunakan dua warna mutiara, yaitu emas dan juga warna putih. Nah, selain pada bangun tulanya, saya juga menambahkan sedikit sentuhan lagi pada bagian sanggul kreasi ini. Ada beberapa manik-manik yang terdapat pada bagian rambut bawah bangun tula. Dan yang terakhir adalah sanggul modern. Nah, sedikit berbeda dengan sanggul sebelumnya, ini lebih terlihat sangat modern dengan penambahan manik-manik dan juga aksesoris di bagian bawah sanggul. Nah, pada bagian tengah ini saya menggunakan mutiara berwarna putih yang saya buat dengan teknik jahit. Dan juga ada aksesoris yang tampak cantik dengan aksen mutiara besar dan juga manik-manik berwarna emas. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan bagian dari kepangan benang berwarna hitam dan juga merah. Dan ini adalah aksesoris modern hasil dari rekonstruksi pada semester ini. Keren, sumpah keren banget. Oke, guys. Nah, jadi barusan merupakan kelompok 6, di mana kelompok terakhir pada hari ini. Nah, jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada para apresiator dan juga kepada para peserta ujian mata kuliah pameran produk pertunjukan tari, dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibuka selaku pelaku mata kuliah pameran produk pertunjukan tari. Dan tidak lupa kita ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada para penonton dan pada para apresiasi di YouTube maupun di Instagram Offering T1. Nah, jadi saya dan rekan kerja saya pamit undur diri. Semoga kita bertemu di lain kesempatan, guys. Oke, saya Rizal Maulidi dan rekan kerja saya Arin Novita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.